Sobat finansialku, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Sama kayak Minku nih yang selalu semangat buat sharing informasi seputar cara ngatur keuangan. Video yang Minku bahas kali ini berkaitan dengan kejadian beberapa waktu lalu saat dunia teknologi sempat dibuat gempar dengan rilisnya gadget terbaru dari Apple pada hajatan tahunan Apple event. Ya, iPhone 13. Nggak tanggung-tanggung, Apple meluncurkan 4 seri sekaligus yang dibanderol harga belasan sampai puluhan juta rupiah. Wow, cukup fantastis bukan untuk harga sebuah gadget? Meskipun iPhone 13 series belum dijual di Indonesia, banyak yang udah nggak sabar jadi pemilik gadget yang satu ini. Kira-kira mungkin nggak ya beli iPhone 13 dengan modal gaji UMR? Nggak ada yang nggak mungkin, kamu bisa ikuti caranya Minku buat ngatur keuangan di video kali ini. Tapi jangan lupa subscribe dulu dan juga like video ini ya. Yang pertama, lakukan pencatatan keuangan. First of all, cara pertama yang harus dilakukan adalah pencatatan keuangan antara pemasukan dan pengeluaran. Hal ini dilakukan supaya lebih mudah mengontrol keuangan dan tidak kebablasan saat membelanjakan uang. Saat ini, kamu bisa dengan mudah melakukan pencatatan menggunakan aplikasi Finansialku. Tinggal masukkan jumlah income secara jelas, lalu catat setiap pengeluaran yang dilakukan, mulai dari pengeluaran beli makan, minum, keperluan sehari-hari, atau kebutuhan lainnya. Jadi kamu gak perlu lagi catat secara manual yang ujung-ujungnya malah nambah kerjaan, bener gak? Kok bisa sih pencatatan keuangan ini bisa mengontrol keuangan kita? Ya secara gini deh, kalau misalnya kita nggak catat keuangan kita nggak akan tahu sebenarnya berapa sih pemasukan kita yang sebenarnya dan juga berapa sih sebenarnya pengeluaran yang kita lakukan. Jangan salah loh, kadang-kadang yang kecil-kecil ini bisa jadi menggunung. Seperti bayar parkir, sekali parkir 2.000. Kalau kita misalnya keliling 10 tempat, jadi 20.000. Misalnya itu dalam sehari. Sekarang kalau dalam 1 minggu jadi 140.000. Ayo, lumayan bukan? Makanya jangan lupakan catat keuangan biar kita tahu pengeluaran detailnya kita. Yang kedua, disiplin menerapkan sistem tabungan. Cara kedua yang harus dilakukan yaitu disiplin menerapkan sistem tabungan. Ada beberapa sistem menabung yang bisa kamu pilih, seperti tabungan flat, teori 50-20-30, dan menabung tanggalan. Tabungan flat memiliki nominal yang sama, misalnya 10.000 dalam sehari. Dengan cara ini kamu bisa mengumpulkan sampai 300.000 sebulan. Lumayan kan? Opsi kedua, kamu bisa menerapkan teori 50-20-30. Cara ini dilakukan dengan membagi total pemasukan yang adalah 100% menjadi 3 pos, yaitu 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk tabungan dan investasi, dan juga 30% untuk gaya hidup. Dan yang ketiga, pilihan terakhir, kamu bisa menggunakan tabungan tanggalan. Caranya dengan memasukkan uang ke tabungan sesuai tanggal. Di awal bulan yaitu tanggal 1, kamu menabung Rp1.000 sampai tanggal 30 sebesar Rp30.000. Tapi kalau kamu takut kehabisan uang di akhir bulan, tinggal membalikannya aja dengan Rp30.000 di tanggal 1 sampai Rp1.000 di tanggal 30. Wow, banyak banget ya teknik menabung. Itu cuma teknik, tapi jangan lupa sesuaikan lagi dengan kebutuhan kamu dan juga kemampuan keuangan kamu ya. Jangan sampai maksain. Atau kalau kamu bisa menabung yang lebih, kamu bisa menambah tabungan kamu juga. Gak ada salahnya loh. Cari yang paling tepat buat kamu ya. Yang ketiga, alokasikan pengeluaran sesuai kebutuhan. Oke, cara ketiga supaya tujuan keuangan beli iPhone 13 bisa tercapai adalah mengalokasikan pengeluaran sesuai kebutuhan. Kamu bisa menerapkan hal ini mulai dari yang sederhana, misalnya saat akan belanja kebutuhan bulanan. Persiapkan dulu list belanjaan dan beli sesuai daftar tersebut. Selain itu, kamu bisa menyiasati dengan membawa 1 kartu debit aja atau uang secukupnya saat akan berpergian. Tujuannya agar kamu bisa mengontrol hawa nafsu saat membelanjakan uang. Karena dengan jumlah uang pas-pasan, biasanya keinginan beli banyak barang akan hilang dengan sendirinya. Yang keempat, cari penghasilan tambahan. Why not? Cara keempat adalah mencari tambahan penghasilan. Apalagi kalau kamu punya hobi yang bisa menghasilkan uang. Kamu bisa memanfaatkan hobi tersebut untuk membantu mencapai tujuan keuanganmu. Misalnya aja, hobi nulis artikel, menulis cerpen, atau hobi di dunia fotografi bisa jadi peluang bagus mendapatkan income tambahan sebagai freelancer. Tinggal pintar-pintar aja bagi waktu dan gunakan waktu luang sebaik mungkin, seperti waktu pulang kerja atau di hari libur. Yang kelima, sesuaikan model dengan anggaran dan kebutuhan. Cara kelima adalah sesuaikan model dengan anggaran dan kebutuhan. Seperti yang diketahui, Apple menawarkan 4 series iPhone 13 yang dibanderol dengan harga beragam, sesuai spesifikasinya masing-masing.
Supaya barang yang nantinya kamu miliki bisa digunakan semaksimal mungkin, pilih series iPhone yang paling sesuai dengan anggaran dan juga kebutuhan kamu. Jangan hanya mengedepankan ego dan gengsi semata, tapi ternyata fitur di dalamnya nggak kita gunakan juga. Itulah beberapa cara mengatur keuangan yang bisa dilakukan untuk beli iPhone 13 dengan modal gaji UMR. Supaya perencanaan keuanganmu lebih jelas dan terarah, kamu bisa langsung aja rencanakan keuangan kamu di aplikasi Finansialku melalui menu Rencana Keuangan dan pilih fitur Dana Membeli Barang. Kamu hanya perlu input data seputar barang yang akan dibeli, harganya saat ini, perkiraan kamu membeli barang tersebut, dana yang sudah dimiliki, data inflasi atau kenaikan harga barang, dan juga estimasi hasil investasi. Setelah itu akan diperoleh hasil berupa uang yang harus kamu alokasikan tiap bulannya supaya tujuan keuangan kamu bisa tercapai. Udah punya aplikasinya? Kalau belum, langsung aja download di Play Store ataupun di App Store. Semoga informasi yang Minku share kali ini bisa memberikan manfaat ya. Tetap fokus dan disiplin dalam mengatur keuangan supaya apapun yang menjadi tujuan keuangan kamu bisa tercapai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!